Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiwastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nama saya Muhammad Fadil Danuarta, NIM 13120000046, kelas B otonomi daerah. Hari ini saya akan menjelaskan tentang kewenangan daerah. Kewenangan daerah merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah yang diselenggarakan berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Kewenangan pemerintahan daerah ini dibagi menjadi dua, yaitu kewenangan pemerintahan daerah provinsi, yaitu urusan wajib dalam skala provinsi yang terdiri dari 1. Perencanaan dan pengendalian pembangunan, 2. Perencanaan pemanfaatan dan pengawasan tata ruang, 3. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, 4. Penyediaan sarana dan prasarana umum, 5. Penanganan bidang kesehatan, 6. Penyelenggaraan pendidikan dan alokasi SDM potensial, 7. Penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten atau kota, 8. Pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas kabupaten atau kota. Kemudian yang kedua ada kewenangan pemerintahan tingkat daerah atau kota, yang terdiri dari 1. Memfasilitasi pengembangan koperasi usaha kecil dan menengah, 2. Pengendalian lingkungan hidup, 3. Pelayanan pertahanan, 4. Pelayanan kependudukan dan catatan sipil, 5. Pelayanan administrasi umum, 7. Pelayanan dasar lainnya, 8. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Nah, dalam ini ada urusan wajib Pasal 11 ayat 3 UU nomor 32 tahun 2004, yaitu urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan warga negara, antara lain 1. Perlindungan hak konstitusional, 2. Perlindungan kepentingan nasional, kesejahteraan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum dalam kerangka NKRI. Kemudian ada pemenuhan komitmen nasional yang berhubungan dengan perjanjian dan konvensi internasional. Kemudian ada asas-asas hukum yang pemerintahan yang sangat baik. Asas-asas umum pemerintahan yang baik. 1. Asas kepastian hukum yang merupakan asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajekan dan keadilan dalam setiap kebijaksanaan penyelenggaraan pemerintahan. 2. Asas kemanfaatan merupakan manfaat yang harus diperhatikan dan ketertiban umum dalam kerangka NKRI. Kemudian ada pemenuhan komitmen nasional yang berhubungan dengan perjanjian dan konvensi internasional. Kemudian ada asas-asas hukum yang pemerintahan yang sangat baik. Asas-asas umum pemerintahan yang baik. 1. Asas kepastian hukum yang merupakan asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajekan dan keadilan dalam setiap kebijaksanaan penyelenggaraan pemerintahan. 2. Asas kemanfaatan merupakan manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang. 3. Ada asas ketidakberpihakan yang merupakan asas yang mewajibkan badan dan atau pejabat pemerintahan dalam menetapkan dan atau melakukan keputusan dan atau tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif. 4. Asas kecermatan yang merupakan asas yang menghendaki bahwa suatu keputusan dan atau tindakan didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap. 5. Asas yang tidak menyalahgunakan kewenangan, yaitu merupakan asas yang tidak mewajibkan setiap badan dan atau pejabat pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi. 6. Asas keterbukaan, yaitu asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar dan jujur dan tidak diskriminatif. 7. Asas kepentingan umum, yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif dan tidak diskriminatif. 8. Asas keseimbangan. Asas ini mengenai adanya keseimbangan antara hukuman pejabat dan kelalaian seseorang pegawai. Ke-9. Asas pelayanan baik, yaitu asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang sangat jelas sesuai dengan standar pelayanan dan ketentuan perundang-undangan. 10. Ada asas keadilan dan kewajaran. Asas ini menuntut badan dan atau pejabat
administrasi negara untuk memperhatikan aspek keadilan dan kewajaran dalam setiap tindakannya. 11. Asas meniadakan akibat suatu keputusan yang batal. Asas ini berkaitan dengan pegawai yang dipecat melalui surat putusan. Dan yang terakhir, asas perlindungan merupakan asas yang menghendaki agar pemerintah melindungi hak atas kehidupan pribadi setiap pegawai negeri dan warga negara secara umum sebagai konsekuensi negara hukum. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah dan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.